Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Oktaviana Sukranto, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi personal. Nah, teman-teman simak sendiri ya dari anggota kelompok dan apa saja yang akan saya jelaskan. Kompetensi personal adalah kemampuan yang dimiliki seseorang terkait pengembangan kepribadiannya. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar. Yang kedua, ada jenis-jenis. Jenis-jenis yang pertama ada kompetensi emosional, kemampuan mengelola emosi, mengenali emosi diri sendiri dan orang lain, serta menggunakan emosi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada kompetensi sosial, kemampuan berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan, dan bekerja sama dalam tim. Yang ketiga, ada kompetensi kognitif, kemampuan berpikir kritis, menganalisa informasi, dan membuat keputusan yang tepat. Yang keempat, ada kompetensi manajerial, kemampuan mengelola diri sendiri, mengatur waktu, dan mencapai target. Yang kelima, ada kompetensi etis, kemampuan bertindak dengan integratif, jujur, dan bertanggung jawab dalam semua aspek kehidupan. Yang keenam, ada kompetensi adaptasi, kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan, tantangan, dan lingkungan baru. Yang ketujuh, ada kompetensi komunikasi, kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan aktif, dan memahami kebutuhan orang lain. Dan yang kedelapan, ada kompetensi kepemimpinan, kemampuan memimpin, motivasi, dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, ada jenis-jenis. Yang pertama, kompetensi utama atau core competencies adalah kompetensi inti yang mendefiniasikan identitas dan budaya perusahaan. Ini mencakup nilai-nilai, etika kerja, dan keterampilan yang dianggap penting oleh organisasi. Yang kedua, ada threshold kompetensi atau kompetensi dasar adalah sekumpulan keterampilan, pengetahuan, atau kemampuan minimum yang diperlukan seorang untuk mendapatkan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas tertentu sesuai standar operasional, prosedur, atau SOP. Yang ketiga, ada differentiation kompetensi atau kompetensi pembeda. Dalam dunia bisnis dan karir, memiliki kompetensi berbeda dapat membuat karyawan lebih berpotensi untuk diterima kerja dan pada pekerjaan tertentu, dapatkan promosi atau memenangkan proyek khusus. Ada manfaat. Yang pertama, peningkatan kinerja, meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan dan target. Yang kedua, ada pengembangan karir, meningkatkan peluang karir dan mengembangkan profesional. Yang ketiga, ada hubungan yang lebih baik, membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, baik secara personal maupun profesional. Yang keempat, ada pengelolaan stres, meningkatkan kemampuan untuk mengelola stres dan menghadapi tantangan. Yang kelima, ada peningkatan kepercayaan diri, meningkatkan kepercayaan diri dan keyakinan dalam menghadapi situasi. Yang keenam, ada pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan efektif. Yang ketujuh, ada peningkatan kualitas hidup, meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, baik secara personal maupun profesional. Dan selanjutnya ada faktor-faktor. Ada faktor internal. Yang pertama, kemampuan analitis dan logis. Yang kedua, ketelitian dan akuratan. Yang ketiga, kemampuan mengelola stres dan tekanan. Yang keempat, integritas dan etika profesional. Yang kelima, kemampuan berkomunikasi efektif. Yang kedua, ada keterampilan. Yang pertama, analisis, data, dan interpretasi. Yang kedua, pengelolaan keuangan dan anggaran. Yang ketiga, audit pengendalian internal. Yang keempat, perencanaan pajak dan keuangan. Dan yang kelima, ada komunikasi keuangan kepada stakeholders. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan akuntansi atau keuangan. Yang kedua ada pengalaman kerja dan magang. Yang ketiga ada lingkungan kerja dan budaya organisasi. Yang keempat ada sertifikat profesional, misalnya seperti CPA atau CFA. Yang kelima ada pengembangan diri melalui seminar dan workshop. Selanjutnya ada sikap dan perilaku. Yang pertama ada profesionalisme dan tanggung jawab. Yang kedua objektivitas dan independensi. Yang ketiga, ada kemampuan bekerja sama dalam tim. Yang keempat, fleksibilitas dan adaptabilitas. Yang kelima, ada berorientasi pada hasil dan kualitas. Selanjutnya, ada contoh-contoh nih teman-teman. Contohnya ada komunikasi efektif, mampu menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan aktif, dan memahami kebutuhan orang lain. Yang kedua, ada kemampuan mengelola emosi, mampu mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan tepat dalam berbagai situasi. Yang ketiga, ada kemampuan beradaptasi, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tantangan, dan lingkungan baru. Yang keempat, ada kemampuan bekerja sama, mampu bekerja sama dengan orang lain, membangun hubungan yang baik, dan mencapai tujuan bersama. Yang kelima, ada kemampuan mengelola waktu, mampu mengatur waktu dengan efektif, memprioritaskan tugas, dan mencapai target. Nah, di sini ada diagram teman-teman, kalian bisa simak sendiri di sini. Nah, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.